Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sahara Amelia di acara Seru Tapi Bermanfaat. Nah, di sini kita akan membahas tentang biografi sastrawan Indonesia mengenai W.S. Rendra. Nah, W.S. Rendra ini teman-teman seringkali dijuluki sebagai si burung merak. Tahu nggak sih teman-teman kenapa kok W.S. Rendra ini sering dijuluki sebagai si burung merak? Nah, itu tuh ada alasannya teman-teman. Alasannya itu karena setiap penampilan, karya-karyanya, puisi, drama, dan segala macam, W.S. Rendra ini selalu memakai pakaian yang memukau layaknya burung merak. Nah, jadi julukan itu tuh dilihat karena penampilan si W.S. Rendra tersebut. Nah, Willibrus Surendra Broto Narendra atau yang sering kita panggil, kita sebutkan W.S. Rendra ini, ternyata beliau itu lahir di kota Solo. Waktu itu kan Solo itu masih Hindia Belanda, belum menjadi Indonesia, pada tanggal 7 November 1935, dan beliau itu bekerja sebagai penulis, aktor, dan sutradara teater. Nah, tapi sayangnya beliau itu sudah meninggal atau sudah almarhum. Beliau meninggal pada 6 Agustus 2009, tepatnya pada usia beliau yang 73 tahun di Depok, Jawa Barat. Nah, W.S. Rendra tersebut juga merupakan anak dari pasangan R. Ciprianus Sugeng Brotomorjo dan Raden Katarina Ismandila. Nah, ayahnya W.S. Rendra ini adalah seorang guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Jawa pada sekolah Katolik di Solo. Di samping itu, ayahnya W.S. Rendra juga bekerja sebagai darmawan, sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, masa kecil Rendra ini dihabiskan di kota kelahirannya, yaitu di Solo. Nah, teman-teman, ternyata ada yang unik loh dari si W.S. Rendra ini, yaitu beliau mempunyai 11 orang anak. Wah, sangat banyak ya teman-teman, seperti pemain sepak bola layaknya satu tim tinggal mencari lawan saja. Nah, kembali lagi ke topik, kenapa kok bisa W.S. Rendra ini mempunyai 11 orang anak? Ternyata itu tuh bukan dari satu orang istri, tidak seperti Gen Halilintar ya teman-teman. Ternyata beliau dikaruniai 11 orang anak itu dari 3 istri berbeda-beda. Nah, istri yang pertama dia nikahi adalah Sunarti Suwandi. Nah, tetapi cerai. Yang kedua adalah Sitoresmi Prabu-Niningrat, tetapi berakhir perceraian juga. Wah, yang terakhir ia menikahi Ken Zerawida, yaitu sama juga pekerjaannya sebagai seniman teater. Nah, dari ketiga istrinya tersebut baru beliau dikaruniai 11 orang anak. Ada banyak lah, pokoknya ada 11 orang anak, tidak bisa disebutkan. Bisa kalian kalau kepo mencari keterangan W.S. Rendra ini di Google atau di sumber manapun yang kalian tahu. Nah, W.S. Rendra juga pernah mengenyam pendidikan di TK Marsidini, Yayasan Kataristus, SD, SMP, SMA Katolik, SMA-nya di Pangudi Luhur Santo Yusuf Solo, dan beliau tamat SMA pada tahun 1955, dan beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan sastra Inggris di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga pernah mendapatkan beasiswa American Academy of Dramatic pada tanggal 1964 sampai 1967. Nah, ternyata W.S. Rendra itu sampai bisa di titik yang sekarang yang kita kenal, walaupun beliau sudah almarhum, ternyata perjalanan beliau itu sangat panjang teman-teman. Nah, diantaranya sejak remaja beliau sudah biasa atau sudah sering menulis cerpen, puisi, skenario drama, esai sastra di berbagai media massa. Nah, sudah saya sebutkan dari awal bahwasannya dia pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan sastra Inggris. Nah, di sini teman-teman, siapa nih yang mau kayak W.S. Rendra ini berkuliah di UGM? Nah, saya juga sebenarnya pengen teman-teman, tetapi tidak dengan jurusan sastra Inggris. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau kuliah di Universitas Gadjah Mada, kalian tuh harus tekun seperti W.S. Rendra ini. Nah, dari beliau mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, beliau mendapatkan gelar apa, tebak teman-teman? Ya, gelar doktor honoris.
Kausa. Nah, dari situ beliau mendirikan teater di Yogyakarta. Nah, melalui bengkel teater itu, ia melahirkan banyak sekali seniman-seniman yang lain seperti Sito, Radnar, Adi Kurdi, dan lain-lain. Nah, kan ada pasang surutnya namanya juga hidup ya teman-teman. Nah, ketika kelompok teaternya itu kocar-kacir, jadi teman-temannya yang tadi saya sudah sebutkan mereka tuh kocar-kacir, ada yang ikut politik mungkin, ada yang ikut lain sebagainya. Nah, dari situ teman-teman beliau itu kan kocar-kacir karena tekanan politik. Lalu Wes Rendra ini memindahkan bengkel teaternya ke Depok pada Oktober 1985. Nah, teman-teman, tidak ada habisnya ya setelah beliau bisa berkuliah di Universitas Gadjah Mada, mendapatkan beasiswa American Academy of Dramatic. Nah, beliau juga mendapatkan berbagai macam penghargaan. Di antaranya ada hadiah pertama yaitu Payembara penulisan drama dari bagian kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954, ada hadiah sastra nasional BMKN yaitu pada tahun 1956, dan masih banyak lagi. Nah, beliau juga merupakan seorang penyair yang berkarakter tekun, utel, rajin. Itu tuh bisa kita lihat atau kita bisa buktikan dari kerja keras beliau, itu dari berbagai penghargaan, karya-karyanya, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menyebutkan karya-karya yang pernah ditulis oleh beliau. Nah, karya-karyanya itu berupa puisi, naskah, dan drama teater. Nah, itu judulnya ada tentang Belanda orang-orang tercinta, yaitu pada tahun 1957, ada kumpulan sajak pada saat 1961, ada sajak-sajak sepatu tua 1972, dan lain sebagainya. Nah, ada karya beliau yang paling terkenal yaitu adalah Blues untuk Bonnie. Nah, Bonnie itu siapa sih? Nah, buat kalian yang kepo tentang karya-karya W.S. Rendra, kalian bisa cari di media sosial. Nah, terus menurut saya cukup itu saja ya pembahasan biografi sastrawan kita di acara seru tapi bermanfaat. Semoga kalian yang menonton bisa termotivasi dengan cerita saya tadi atau pembahasan saya tadi mengenai W.S. Rendra. Kalau saya sendiri sih sangat terinspirasi ya teman-teman, karena dia sudah tidak ada juga, beliau juga tetap dikenal gitu sebagai penulis, aktor, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kalian harus bisa termotivasi ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.